Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan saya Iwayan Budi Mustika calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Klungkung Bali. Saya akan menyampaikan terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual. Pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah. Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan bangsa yang berjasa di bidang pendidikan. Saking berjasanya dia pun dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Menurut beliau, hakikat pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan murid ketidaktahuan serta sikap iri, dengki dan egois. Tujuan pendidikan. Tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran KHD. 1. Mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. 2. Pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. 3. Mendidik diibaratkan seperti menanam padi. 4. Pendidikan berpusat pada murid dan belajar sambil bermain. 5. Pendidikan budi pekerti. 1. Mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan yang sangat menginspirasi, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karso di tengah membangun semangat, kemauan, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Sebagai pendidik kita harus mampu mengejawantahkannya ke dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Mendidik diibaratkan seperti menanam padi. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya. Itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar murid yang berbeda-beda berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat, minat. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. 4. Pendidikan berpusat pada murid dan belajar sambil bermain. Pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan dan kemampuan individu. Menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati. Selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. 5. Pendidikan budi pekerti. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. Sebagai pendidik harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti, akhlak mulia kepada anak. Implementasi pemikiran KHD di sekolah melalui kegiatan. Adapun yang dapat dilakukannya antara lain Sabtu Sehat yang dilakukan setiap pagi hari di hari Sabtu. Tujuannya untuk mendorong siswa untuk tetap menjaga kesehatan. Selanjutnya ada kegiatan Sabtu Bersih dan pemilahan sampah di mana tujuan ini adalah menumbuh kembangkan. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Dengan kegiatan tersebut siswa dapat melakukan aktivitas dari diri. Selain melalui kegiatan rutin implementasi pemikiran KHD juga dapat diterapkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan seperti ekstra pramuka, ekstra menjejetan, ekstra pariwisata tata boga, dan ekstra yang lainnya. Dengan adanya kegiatan ekstra akan memberikan ruang kepada peserta didik untuk menumbuh kembangkan minat bakat yang dimilikinya. Jika dilihat dari implementasi pemikiran KHD di sekolah, melalui kegiatan pembelajaran dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan kodrat zaman, pemberian pendidikan budi pekerti di kelas melalui pembelajaran, dan kegiatan yang lainnya adalah pembelajaran menuntun melalui kegiatan kelompok belajar di kelas.
Adapun bentuk implementasi pendidikan budi pekerti di sekolah dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan berikut ini antaranya. Menunjukkan sikap toleransi antar warga sekolah untuk menjaga keharmonisan atau hubungan baik antar warga sekolah. Selanjutnya penerapan budayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun harus diimplementasikan untuk penguatan karakter peserta didik. Dan terakhir untuk meningkat rasa keimanan kita terhadap Tuhan maka perlu dilakukan kegiatan persembahyangan sekra bersama baik di sekolah maupun di luar sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan filosofi pemikiran pendidikan menurut KHD, semoga bermanfaat. Salam sehat, terima kasih, salam guru penggerak.